Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan semangat selalu belajarnya. Baik anak-anak, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu berkaitan dengan mobilitas sosial. Baik anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dapat kalian lihat pada gambar ini adalah Jack Ma. Jack Ma itu adalah pemilik dari Alibaba. Nah, tentu kalian tahu Alibaba itu perusahaan yang sangat besar yang menaungi beberapa perusahaan. Salah satu perusahaan yang dinaungi Alibaba itu adalah Lazada. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi Jack Ma dahulunya adalah orang yang sangat berkesusahan. Ini Jack Ma pada waktu kecil, hidupnya susah, tapi beliau tidak mau dalam kesusahan terus, tapi beliau semangat belajar, semangat bekerja, kemudian punya ide-ide kreatif, pantang menyerah. Nah, akhirnya menjadi sukses seperti sekarang dan masuk dalam deretan orang terkaya di dunia. Nah, berarti Jack Ma ini mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Oke, begitu juga dengan Khairul Tanjung, orang Indonesia yang dijuluki si anak singkong. Dahulunya juga merupakan orang yang susah. Ketika sekolah harus sambil bekerja, ketika kuliah juga harus sambil berwirausaha biar bisa tetap sekolah, tetap kuliah. Nah, akhirnya karena semangatnya yang luar biasa, beliau juga menjadi orang terkaya di Indonesia. Nah, oke, kata-kata beliau ini sangat bagus. Nah, modal memang penting dalam sebuah bisnis, namun kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, bisa diambil sebagai pelajar. Nah, jadi ketika kita sudah bisa sekolah dengan baik, nah, ada fasilitas yang bagus, tapi kalau kita tidak ada kemauan dan kerja keras untuk belajar dengan sungguh-sungguh, nah, kita juga tidak akan bisa sukses. Nah, jadi kemauan dan kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, Khairul Tanjung juga sama ya tadi, mengalami social climbing. Oke, beralih ke First Travel. Adalah perusahaan travel yang berkaitan dengan pemberangkatan umroh dan haji. Nah, ini merupakan perusahaan yang besar, tapi kemudian karena sudah kaya raya, nah akhirnya pemilik ini kemudian menggelapkan uangnya untuk kepentingan pribadinya. Jadi banyak konsumen yang tidak jadi berangkat umroh karena uangnya dipakai oleh pemiliknya. Nah, akhirnya kemudian pemiliknya ini menjadi tersangka. Nah, akhirnya travel ini pun bangkrut. Nah, berarti First Travel ini mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Oke, yang selanjutnya ini adalah mobilitas sosial horizontal, di mana berpindah dari guru di sekolah A, kemudian berpindah menjadi guru di sekolah B. Dari sekolah A ke sekolah B sama-sama menjadi guru. Nah, berarti tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada lapisan. Maka disebut sebagai mobilitas sosial horizontal. Oke. Nah, berarti dapat kalian lihat kemarin yang namanya mobilitas sosial itu berarti adalah perpindahan dari lapisan ke lapisan yang lain, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan berkaitan mobilitas sosial, yaitu berkaitan dengan faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, diharapkan kalian nantinya dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong mobilitas sosial dan juga faktor apa saja yang menjadi penghambat dari mobilitas sosial. Baik, yang pertama berkaitan dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Oke, kita awali dari faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu faktor struktural. Nah, faktor struktural.
Jadi ketika struktur masyarakat itu bersifat terbuka, maka siapapun bisa berubah atau bisa mengalami mobilitas sosial. Nah, contohnya adalah di Indonesia, siapapun bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden Indonesia. Nah, maka itu artinya struktur masyarakatnya terbuka. Nah, berbeda dengan sistem kasta. Ketika sistem kasta, maka rakyat yang sudra yang ada pada lapisan bawah tidak akan bisa masuk menjadi kesatria misalnya, karena kesatria ini adalah golongan bangsawan dan raja. Jadi rakyat sudra tidak akan bisa berpindah kasta. Nah, ini yang dinamakan struktur masyarakat yang tertutup. Nah, jadi struktur masyarakat yang terbuka itulah yang mendorong adanya mobilitas sosial. Oke. Nah, faktor yang kedua yaitu berkaitan dengan faktor individu. Apa itu? Dapat kalian lihat pada gambar ini. Nah, faktor pekerja keras, semangat, kemudian punya optimis, ada keyakinan bahwa saya bisa, saya mencoba, saya tidak takut gagal. Nah, itu adalah salah satu faktor individu yang bisa mendorong mobilitas sosial. Nah, jadi ketika kita pesimis, nah maka mobilitas sosial kita akan turun pada lapisan yang bawah, malas belajar dan sebagainya. Nah, maka akan mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Tapi ketika kita semangat, kita kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, nah maka kita bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, contohnya itu adalah Thomas Alva Edison yang dengan percobaan beberapa kali sehingga menemukan lampu. Dan juga ada Colonel Sanders, nah pemilik KFC. Nah, ini juga dengan semangat yang luar biasa, pantang menyerah, akhirnya bisa kaya raya. Nah, ini adalah dari faktor individunya. Oke, kemudian yang di sini, nah ada sepatah bukan ya. Jadi ada beberapa kata dari buku Seven Habits. Nah, aku adalah teman tetapmu, aku adalah penolongmu yang terbesar atau bebanmu yang terberat. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Ambillah aku, latihlah aku, tegaslah terhadapku, maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Kendorlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Siapakah aku? Oke, aku di sini adalah kebiasaan. Nah, dalam buku The Seven Habits itu, kebiasaan kita itu akan menentukan kita sukses atau tidak. Nah, kalau kita terbiasa disiplin, rajin, kemudian mengatur waktu dengan baik, punya ide cemerlang, nah, kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik, nah maka kita akan sukses. Tapi ketika kita kendor, kita malas, nah kemudian menumpuk tugas, nah itu maka kita bisa mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Oke, jadi mulai dari sekarang tegaslah terhadap kebiasaan kita. Nah, jadi buatlah kebiasaan yang baik agar kita bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, yang faktor selanjutnya adalah faktor sosial. Jadi pendorong mobilitas sosial itu salah satunya adalah faktor sosial. Ketidakpuasan atas kedudukan warisan orang tua. Sama seperti Jack Ma tadi yang lahir miskin, nah dia tidak puas dengan kehidupannya yang miskin, maka kemudian bagaimana caranya agar keluar dari kemiskinan. Nah, ini adalah faktor sosial. Nah, jadi sesuatu yang terbatas itu mendorong untuk menjadi lebih bagaimana caranya agar bisa sukses begitu. Mendorong mobilitas sosial selanjutnya yaitu adalah faktor ekonomi. Nah, jadi keadaan ekonomi yang baik, nah adanya modal, nah itu membuat seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Nah, bisa sekolah dengan baik, bisa berbisnis, nah akhirnya bisa mengalami mobilitas sosial. Oke, yang selanjutnya faktor pendorong mobilitas selanjutnya yaitu adalah politik. Faktor politik itu berarti kondisi negara yang aman. Nah, ketika suatu
negara itu aman, tentram, maka mobilitas sosial itu akan mudah terjadi. Pergerakan itu akan mudah terjadi. Berbeda ketika suatu negara itu ada demonstrasi, ada konflik, dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan mobilitas sosial itu tidak akan terjadi. Nah, jadi keadaan negara harus aman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, jadi adanya beasiswa baik bidik misi untuk yang tidak mampu, kemudian juga ada beasiswa LPDB, itu membuat masyarakat mudah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kemudian ketika sudah bisa belajar ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian bisa sukses, nah maka terjadilah mobilitas sosial. Nah, begitu. Jadi, kemudian akses pendidikan itu juga mendorong adanya mobilitas sosial. Baik. Sekarang kita ke faktor penghambat dari mobilitas sosial. Faktor yang pertama yaitu adalah kemiskinan. Nah, banyak masyarakat Indonesia yang masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir sungai, yang sebenarnya itu bukan rumah yang layak, yang kemudian ketika itu akan dibangun atau akan direnovasi maka harus digusur. Nah, banyak juga yang tinggal di rumah-rumah yang kumuh, perkampungan yang sangat tidak layak karena dekat sampah. Nah, itu membuat mobilitas sosial itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka untuk makan saja susah, tempat tinggal saja tidak ada, jadi untuk kebutuhan dasar saja mereka tidak bisa mencukupi. Nah, apalagi untuk belajar, sekolah, untuk berwirausaha dan sebagainya. Nah, itu mereka mengalami kendala di situ. Jadi kemiskinan itu menghambat dari adanya mobilitas sosial. Nah, faktor penghambat yang kedua, nah ini gambar yang tidak sekolah tadi ya. Faktor penghambat yang kedua yaitu adalah adanya diskriminasi. Jadi adanya kelas-kelas pengkhususan misalnya. Contohnya pada masyarakat dulu yang boleh sekolah itu adalah orang-orang bangsawan dan juga orang-orang anak dari penjajah. Itu yang boleh sekolah. Sedangkan rakyat pribumi tidak diperbolehkan untuk sekolah. Nah, ini menghambat rakyat pribumi tadi untuk mengalami mobilitas sosial. Nah, oke. Saat sudah selesai, nah sekarang kita simpulkan. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama yaitu berkaitan dengan struktural, berarti struktur masyarakatnya harus terbuka. Nah, kemudian yang kedua dari faktor individu yaitu sikap pantang menyerah, semangat belajar, kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor ekonomi. Dan yang kelima adalah faktor politik atau kondisi negara yang aman. Dan yang keenam adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, ini adalah 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Sedangkan faktor penghambat dari mobilitas sosial yang pertama yaitu adalah adanya kemiskinan, dan yang kedua yaitu adanya diskriminasi. Baik anak-anak, sudah selesai materi untuk kali ini. Kita akhiri dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sehat selalu dan mohon maaf. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.